Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas You Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Twins Mission. Film yang diperankan oleh Woo Jing ini mengisahkan tentang perjalanan seorang ahli bela diri untuk melindungi benda sejarah yang sangat berharga. Namun pada akhirnya benda tersebut menjadi rebutan beberapa kalangan dan dengan bagaimanapun caranya, benda itu harus tetap terjaga meskipun nyawa adalah taruhannya. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Bertempat di dalam sebuah kereta, kisah diawali dengan beberapa orang biarawan yang sedang melakukan perjalanan menuju salah satu kota di Hong Kong. Pada saat ini Lau Hai yang ditemani oleh ayah angkatnya yang bernama Paman Luke, mereka berdua melakukan perjalanan tersebut bertujuan untuk memamerkan benda bersejarah yang bernama Mutiara Buddha. Dalam perjalanan ke Hong Kong, hal buruk pun terjadi di mana beberapa orang misterius mencoba untuk merebut benda bersejarah yang berada di tangan mereka. Hingga akhirnya mau tidak mau, Lau dan pamannya harus melindungi benda tersebut. Di akhir aksi mereka, benda tersebut pun terjatuh di sebuah pasar tradisional yang mana Lau dan orang misterius itu harus menemukan kembali benda bersejarah tersebut, entah bagaimanapun caranya. Beralih di sebuah pertunjukan sirkus, kita diperlihatkan dengan dua orang gadis kembar yang bernama Jet dan Pearl. Sebagai pemain sirkus, mereka pun mencoba menunjukkan skill terbaik demi menghibur penonton di sana. Setelah selesainya pertunjukan itu, seseorang yang tak lain adalah manajer mereka berdua memberikan sebuah tanda tangan pemain sirkus terbaik Eropa yang bernama David. Dengan begitu mereka pun sangat senang dikarenakan David adalah satu-satunya pemain sirkus yang selama ini mereka kagumi. Kemudian kita dialihkan dengan seorang pengusaha wanita bernama Lilian. Sebagai seorang yang cukup sibuk, Lilian menyempatkan waktunya untuk menjenguk adik kandungnya di rumah sakit. Sebagai seorang yang mengidap penyakit kanker, Happy cukup iba dengan kondisinya sekarang ini. Namun beruntung ia memiliki seorang kakak yang sangat menyayangi dirinya. Di saat Lilian ingin pergi dari rumah sakit tersebut, tanpa sengaja ia bertemu dengan Lau yang sedang memegang mobil mainan. Yang kemudian kita baru mengetahui bahwa Lau sedang mencari mobil yang sama persis dengan mobil mainan di tangannya. Malam harinya Lilian menghadiri undangan untuk membahas bisnisnya bersama seorang profesor bernama Mok. Dalam pertemuan tersebut, Tuan Mok sebagai pengusaha kaya sekaligus profesor arkeolog, ia sangat menginginkan bangunan tua peninggalan dinasti Qing yang saat ini dimiliki oleh Lilian. Namun, pada saat itu ia menolak untuk menjualnya dengan alasan bahwa bangunan tersebut adalah peninggalan dari mendiang ayahnya.
Akan tetapi Tuan Mok yang sangat menginginkan bangunan bersejarah tersebut terus memaksa Lilian dengan sebuah ancaman bahwa adiknya tidak akan hidup lama lagi. Bisa kita katakan bahwa Tuan Mok cukup cerdas mengenai masalah ini, dikarenakan ia berhasil bekerja sama dengan beberapa dokter yang telah merawat adik Lilian. Di saat itu pula sebagai pilihan keduanya, Tuan Mok juga berkeinginan untuk mendapatkan mutiara Buddha. Dan jika Lilian bisa menemukan benda tersebut, maka Tuan Mok akan menjamin keselamatan adiknya. Setelah itu kita dialihkan dengan sosok pria bernama Xiao Su, di mana pada saat ini ia mengalami kekerasan oleh beberapa gangster tak dikenal. Hal itu dikarenakan Xiao Su tidak memberitahukan di mana keberadaan mutiara Buddha, karena pada sebelumnya dirinya yang telah menemukan benda tersebut di saat berada di pasar tradisional. Dan dengan tindakannya tersebut mereka pun berhasil membunuhnya dengan cara memasukkan beberapa tikus ke dalam perutnya tersebut. Di saat itu juga Lau dan Tuan Luke cukup penasaran dengan terbunuhnya orang itu, yang kemudian mereka berencana untuk mencari informasi mengenai apa yang telah terjadi. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat untuk saat ini Lau bertemu dengan pamannya yang bernama Chung, di mana mereka bertiga terlihat sangat akrab. Dan pada faktanya, mereka adalah satu perguruan kungfu di saat berada di kuil. Dalam kesempatan itu pula mereka memberitahukan Tuan Chung atas hilangnya benda bersejarah mutiara Buddha, dan sebagai seorang yang pernah menjadi guru besar kungfu, Tuan Luke menyuruh Tuan Chung agar memerintahkan semua muridnya untuk ikut dalam misi pencarian benda tersebut. Singkat cerita, di saat Lilian sedang mengendarai mobil pribadinya, tiba-tiba Lau menghentikan mobil tersebut dengan maksud untuk memenuhi keinginan kakaknya. Diketahui Lau mempunyai saudara kembar bernama Lausan, yang mana kakaknya tersebut mengidap penyakit kanker. Dan untuk saat ini, Lausan berkesempatan untuk menaiki mobil idamannya. Setelah itu Lausan yang sangat merasa bahagia, mereka pun berniat ingin pergi dari sana. Namun di saat itu pula, Lausan yang mengidap penyakit kanker stadium akhir, ia meninggal saat itu juga. Singkat cerita, Tuan Luke yang ingin melakukan investigasi atas kematian Xiao Su, ia pun mendapat kabar duka ketika Lau memberitahukan bahwa kakaknya telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Tuan Luke sebagai ayah angkatnya memberikan sebuah motivasi kepada Lau agar dirinya tetap tegar menghadapi apa yang telah terjadi. Kemudian mereka pun memulai misi tersebut untuk mengungkap siapa pembunuh yang sebenarnya. Namun pada saat itu juga, tindakan mereka diketahui oleh sekelompok gangster yang pernah membunuh Xiao Su, sehingga pertarungan di antara mereka terjadi di tempat tersebut. Dari sinilah kita mengetahui bahwa musuh yang mereka hadapi adalah si kembar, yaitu sekelompok orang bersaudara yang tidak segan untuk membunuh lawannya. Kemudian di saat Tuan Luke dalam keadaan hampir tewas, Lau segera mendatangi ayah angkatnya tersebut, di mana untuk saat ini kehadirannya itu membuat sekelompok gangster tersebut kabur untuk menyelamatkan diri.
Beralih kepada Pirel dan saudaranya yang tampak bersiap untuk melakukan pekerjaan rutin mereka, dan kemudian datanglah seorang guru besar kungfu mereka yang tak lain adalah Tuan Chung. Maksud kedatangannya tersebut adalah untuk mengajak mereka untuk ikut dalam misi pencarian Mutiara Buddha. Dan dengan begitu, Lau dan Tuan Luke sangat merasa terbantu dengan kehadiran Tuan Chung dan juga murid-muridnya. Tak hanya itu saja, Tuan Chung merekrut keempat murid lainnya yang kebetulan mereka adalah saudara kembar seperti halnya Jet dan Pirel. Singkat cerita, mereka semua berkumpul di kediaman Tuan Chung sekaligus memanfaatkan waktu tersebut untuk berlatih. Beberapa hari kemudian, misi tersebut pun dimulai, di mana pada saat ini mereka harus menyusup ke sebuah gedung milik Tuan Mok. Iya,怕咩醜？ 呢啲咪叫 office 咯。 Hal itu mereka lakukan karena Tuan Mok sendiri adalah seorang bos dari sekelompok gangster yang pernah menyerang mereka. Dengan begitu, Lau menaruh curiga bahwa keberadaan Mutiara Buddha ada hubungannya dengan Tuan Mok sendiri. Dalam misi tersebut, mereka berhasil mendapatkan sebuah lencana, yaitu sebuah data rekaman pribadi milik Tuan Mok. Hingga akhirnya mereka memeriksa lencana tersebut dan menemukan rekaman seorang anak kecil yang tak lain adalah Happy. Dan dari sinilah kita mengetahui bahwa kehidupan Happy berkaitan dengan benda bersejarah tersebut. Dengan begitu, Lau dan beberapa rekannya mendatangi anak tersebut dengan tujuan untuk menghiburnya sekaligus melanjutkan misi pencarian Mutiara Buddha. 如果你肯食藥，嗱，你識唔識變雪㗎？食。哼，我就多謝晒你喎。原來我個細妹。 Kemudian di saat Lau bersama Lilian, ia memanfaatkan momen tersebut untuk melarangnya agar tidak menuruti permintaan Tuan Mok. Namun Lilian sebagai kakak yang sangat menyayangi adiknya, ia pun harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Di tempat berbeda, Tuan Mok memarahi semua anak buahnya dikarenakan mereka gagal untuk membunuh Lau dan juga Tuan Luke. Setelah itu kita dialihkan kepada Jet dan Pirel, di mana pada saat ini mereka menemui seseorang pria bernama Fred. Dalam informasi yang mereka kumpulkan, Fred adalah salah satu seorang yang mengetahui keberadaan Mutiara Buddha tersebut. Dan untuk saat ini, mereka mengira bahwa benda bersejarah itu berada pada dirinya. Tak lama kemudian anak buah Tuan Mok juga mendatangi tempat tersebut dan dengan terjadinya hal ini, Fred memang benar-benar telah menyembunyikan benda itu. Dengan situasi seperti ini, sebuah pertarungan pun harus mereka lakukan untuk mendapatkan benda yang sangat berharga itu.
Di akhir pertarungan tersebut terlihat Tuan Chung berhasil mendapatkan benda itu. Namun pada faktanya, ia adalah bos besar Tuan Mok yang bernama Chang Yung. Di rumah sakit, Lau yang sedang menjalani perawatan setelah dirinya tertabrak sebuah mobil. Ia pun cukup heran karena Tuan Chung yang berada di hadapannya tidak membawa benda itu. Dan dari sinilah mereka mengetahui bahwa saudara kembar Tuan Chung juga terlibat dalam hal ini. Perlu kalian ketahui bahwa Chang Yung adalah saudara kembar Tuan Chung. Namun mereka memiliki kehidupan yang berbeda, di mana Chang Yung sendiri ditakdirkan untuk menjadi seorang penjahat. Di saat itu pula Chang Yung yang ditemani Tuan Mok, ia pun menghubungi Lilian agar segera menandatangani penjualan tanah miliknya. Yang kemudian Lilian cukup terkejut setelah mengetahui bahwa Happy telah berada bersamanya. Melihat adik kesayangannya dalam keadaan bahaya, Lilian memutuskan untuk menemui Chang Yung di tempat ia berada. Kemudian di saat ia ingin menandatangani penjualan tanah miliknya itu, tiba-tiba Pirel dan beberapa rekannya menggagalkan rencana tersebut. Alhasil dengan tindakan mereka yang membuat Chang Yung cukup emosi, ia pun menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi mereka. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Lau yang saat ini berada di sana bersama Tuan Chung. Mereka pun berusaha membantu untuk menghadapi semua lawannya. Tak mau ketinggalan dalam aksi pertarungan tersebut, Tuan Luke sebagai seorang ahli bela diri kungfu pun membuktikan kehebatan dirinya. Terlihat satu persatu dari anak buah Chang Yung berhasil mereka kalahkan. Dan bersamaan dengan hal itu, Pirel yang ditemani saudaranya berhasil menemukan mutiara Buddha. Namun tak semudah itu untuk mengambil benda berharga tersebut. Mereka harus menghadapi beberapa ekor ular kobra yang saat ini berjaga di sana. Beralih kepada Chang Yung yang mencoba untuk membunuh Happy, seketika itu juga Lau yang berada di sana menghentikan tindakannya itu. Hingga pada akhirnya Chang Yung berhasil dikalahkan dan bersamaan dengan hal itu, Lau berhasil menyelamatkan si gadis malang tersebut. Pirel yang berada di sana, ia merasa ada yang aneh ketika mutiara Buddha yang berada padanya kini telah hilang kembali. Mereka pun mengira bahwa Chang Yung telah mengambil benda tersebut dan benar saja, Chang Yung yang mereka anggap telah tewas, ia pun menghilang entah kemana. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.